Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-uluma ahsana as-sina'at wa faqqaha man arada bihimul khairat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wal mabarrat. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Ketua Kompetais 10 Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Raswan MA. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Wakil Bupati yang masih kita tunggu-tunggu kerawannya, yang kali ini juga terpilih menjadi Bupati Blora dalam yang notabene itu juga santri pesantren Khazinatul Ulum, meneruskan kuliah di Blora, di Darul Ulum, juga santri adik saya Wajib. Ini bupati yang terpilih kemarin. Segenap tamu undangan, khususnya Mbak Haji Turboni, jadi Ketua Yayasan Takmir Masjid Baitul Nur Alun-Alun Blora, segenap sivitas akademika, Ketua Stai Khazinatul, Bapak Wali dan keluarga wisudawan wisudawati Stai Khazinatul, semuanya yang berbahagia, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya memanjatkan syukur alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya kami bisa hadir dalam acara wisuda angkatan kelima Stai Khazinatul ini tanpa ada satu apapun. Kesyukuran kami yang kedua adalah sampai saat ini Stai Khazinatul masih tetap eksis, tetap melaksanakan kegiatan perkuliahannya walaupun kendala sana sini tetap datang silih berganti, namun semua kendala dan hambatan-hambatan semuanya bisa dilalui dengan baik. Untuk itu kita pertama kali ini ingin menyampaikan kronologis tentang keberadaan Stai Khazinatul ini, kemudian nanti hal-hal yang terkait dengan perkuliahan, kemudian prodi-prodi yang ada di sini, rencana ke depan Stai Khazinatul. Saya ingin menyampaikan yang pertama kali kronologis berdirinya Stai ini yang sudah diawali dengan perkuliahan kelas jauh dari Yayasan Mujahidin milik Pak Kiai Haji Ma'ruf Al-Amin, yang waktu itu namanya Sekolah Tinggi Sholahuddin Al-Qayyim. Ya, kita kerjasama dengan sana mengadakan istilahnya perkuliahan kelas jauh. Tapi setelah berjalan sekian tahun, ada aturan dari pemerintah tidak boleh membuat perkuliahan filial kelas jauh. Terpaksa kita, bahasa Jawanya raup dikunjungi, kucing-kucing dilaupi, kita bertekad untuk mendirikan proses perizinan berdirinya Stai Khazinatul. Kita proses izin pendiriannya, alhamdulillah waktu itu kita dapat support dari Buni Sahal yang waktu itu jadi anggota DPD. Terus nanti saya bantu menurut kemampuan saya, kata beliau. Kita juga 3 prodi. Pertama PAI, karena ini pangsa pasar, di mana saja itu PAI. Yang kedua Al-Quran dan Tafsir. Kemudian yang ketiga
PGMI, bahkan yang satu lagi itu dulu Al-Quran hadis jadi satu berbaca. Terus sekarang produksinya sendiri-sendiri. Itu yang kita ajukan Pak Raswani. Apa yang terjadi setelah proposal kita ajukan? Kalau di Blora tidak ada masalah, tidak ada kendala. Karena apa? Waktu itu yang menjadi kepala Departemen Agama juga Pak Ibnu Hajar itu juga ikut mensupport kami. Sedangkan bupatinya sendiri, waktu kakaknya bupati Pak Kokok ini, Pak Basuki Widodo, bahkan waktu saya ingin meminta rekomendasi, itu dia datang di rumah saya. Saya sampaikan, ya, kita ingin mendirikan perguruan tinggi Pak Bupati, kita butuh apa? Orang-orang pendidikan untuk rekomendasi pendidikan. Nah, saya dikasih waktu kapan untuk suara ke Bapak. Sudah tidak usah sana Pak, proposalnya saja saya berbanyak, nanti saya tanda tangan. Itu Pak Basuki. Jadi untuk rekomendasi dari Kementerian Agama, dulu Departemen Agama, tidak sampai 2 hari sudah ditandatangani. Pak Bupati malah tidak ada 1 hari sudah dibuat. Juga proses kita ajukan ke Departemen Agama Republik Indonesia. Saya disupport oleh Bunyai Sahal. Tolong Bunyai jangan sampai gagal. Akhirnya yang terjadi sekian prodi itu yang mendapat izin cuma prodi Al-Quran dan tafsirnya cuma 1 itu. Padahal Al-Quran dan tafsir itu syiri'annya bluro, bahkan tidak bluro. Semua prodi Al-Quran itu mahasiswanya paling sedikit. Saya pernah tanya Mas Hasan yang jadi Yayasan Sultan Agung, pernah yaitu yang jurusan Al-Quran hadis itu mahasiswanya cuma 11. Padahal Sultan Agung itu besar. Mahasiswanya yang jurusan Al-Quran hadis cuma 11. Itu yang pertama kali. Sampai saya akhirnya waktu Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali, kita mendapatkan kesempatan untuk tatap muka dalam rangka halal bihalal di gedung NU wilayah Jawa Tengah, Jalan Dr. Joto. Saya dapat kesempatan undangan, saya datang. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Alhamdulillah waktu itu untuk Jawa Tengah itu dijatah 3 orang yang untuk menyampaikan unek-uneknya kepada Pak Menteri. Termasuk Karesidenan Pati, Perkaresidenan. Saya ngatur lebih dulu Karesidenan Pati. Saya duduk di kursi belakangnya yang muka sini. Akhirnya kita dapat kesempatan untuk menyampaikan unek-unek. Kesempatan itu yang saya sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri, mohon maaf ya. Kenapa sih pesantren sekarang tidak diberi kesempatan untuk ikut jadi pembimbing ibadah haji? Apakah sudah diragukan kualitas pesantren? Terus sekarang Pak Menteri, saya juga pernah tahun 2003 itu ikut seleksi pembimbing ibadah haji. Ya. Ternyata hasilnya menurut keterangan Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, waktu itu Pak Dorades Toha, itu nilai yang paling tinggi itu dari pesantren, termasuk saya itu katanya. Apa sudah dilakukan? Itu pertama. Yang kedua dan 3. Tapi yang terakhir ini kaitannya dengan pendirian stay yang kita mengajukan 3-4 prodi itu. Kenapa kita itu sudah mengajukan proposal 3 prodi ini? Karena yang dikasih izin cuma prodi Quran dan hadis. Itu masalahnya apa? Saya tanyakan begitu. Padahal kita itu sudah siap. Masalah dosen-dosennya, saya sudah disupply adik saya waktu itu jadi pembantu rektor IAIN Sunan Kalijogo. Oleh saya harus
butuh dosen apa kon mondok apa yo gelem tak kono apa butuh yang prodi apa yang Quran hadis apa yang PCMI apa PAE tak suplai dari sini gelem mondok kono wong budaya tak kondoan itu sudah disuplai begitu. Saya sampaikan pada Pak Menteri. Akhirnya jawabannya disahkan oleh Ketua Direktur Perguruan Tinggi waktu itu Pak Didi Rosada, saya masih ingat Pak Didi Rosada. Jawab Pak Didi. Kalau yang pertanyaan saya dijawab dulu. Ya, insya Allah ya ini masukan yang sangat baik. Nanti akan saya laksanakan, akan saya beri kesempatan untuk kaitannya dengan apa? Dengan pembimbing ibadah haji dari pesantren. Ternyata saya cek benar. Setahun berikutnya pesantren dapat undangan seleksi untuk sebagai pembimbing ibadah haji. Berarti usul saya masuk diterima, direspon baik oleh Pak Menteri. Terus usul saya kedua, kenapa Pak Menteri itu dari KBIA kok tidak jadi kesempatan. Terus terang Pak Menteri, ini KBIA Ashofa Blora itu tidak uman porsi untuk membimbing sampai tanah suci. Padahal jamaah haji itu bimbingan sampai tanah suci. Bahkan yang penting itu bimbingan di tanah suci. Kali ini tahun ini KBIA kami Ashofa tidak dapat porsi haji karena antrian yang sangat tinggi. Apa tidak ada prioritas dari Bapak Menteri untuk memberikan pembimbing dari KBIA? Akhirnya yang kedua ini juga dijawab oleh Pak Menteri. Saya kasih satu ya. Spontanitas saya, kok satu Pak Menteri mau pembimbing ada putih masa satu yang dua lah. Akhirnya yang jadi pembimbing tahun 2012 saya masih ingat 2012 yang jadi pembimbing saya disuruh oleh Pak Imam waktu itu kepala kantor wilayah kantor Departemen Agama wilayah Jawa Tengah, Pak Imam Haromen yang aslinya jadi Jombang, itu juga sama-sama berhubungan dengan adik saya. Pak Muharrar porsi penjenengan apa? Jangan aturakan ini aja, karena walaupun Menteri sudah bilang demikian, tapi sampai harus mengajukan permohonan secara hitam dan putih. Dan bagaimana Pak? Terjadinya gimana? Terjadinya gimana? Saya dikasih tahu oleh Pak Kepala Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah. Berdasarkan kesepakatan ya, Menteri dengan para kiai se-Jawa Tengah di Gedung Jawa Tengah bahwa KBIH Ashofa dikasih prioritas untuk memberangkatkan pembimbing ibadah haji dari KBIH Ashofa 2 orang. Untuk itu ini kita sampaikan porsi kami dalam mendaftarkan di bank yang dipercaya pemerintah ini yang saya ajukan ya kayak saya sudah daftar tapi antriannya tahun 29 atau 20 berapa dulu. Saya juga dengan istri saya langsung saya suruh ngantar anak saya harus ketemu Pak Imam sini. Setelah ketemu Pak Imam alhamdulillah langsung disampaikan ke pusat. Tidak ada 2 hari, 1 hari sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Alhamdulillah. 2 usulan dilakukan oleh Pak Menteri, tinggal yang satu ini dijawab oleh Pak Didi Rosada, waktu itu Kepala Direktur Perguruan Tinggi Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nuwun sewu ya, untuk yang PAI itu begini, kenyataan yang ada itu sudah ada ratusan ribu sarjana PAI yang sekarang belum terserap di sekolah-sekolah yang ada, baik di lingkungan Dinas maupun di lingkungan Kementerian Agama. Itu katanya ada ratusan ribu ya, sarjana yang belum terserap di sekolah-sekolah yang di lingkungan Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional. Itu jawabnya Pak Jati.
Kalau yang PGRI Pak itu tidak. Jadi sementara yang PAI itu bukan kita tutup, ya sementara lah kita pending dulu. Jadi ada semacam moratorium gitu. Nah, kemudian yang PGRI punya masalah kesembuhan. Tapi kalau jadi nanti masih niatnya masih nanti akan saya perhatikan kata Pak Didi. Itu kaitannya prodi PGRI. Kemudian dalam perjalanannya kita sudah hampir setengah putus asa untuk menambah prodi itu. Tetapi waktu saya silaturahmi kaki saya di Jakarta, ketemu Pak Nijat, waktu saya Pak, kan ngajukan prodi PAI. Jadi ada moratorium, tidak mau ngapusin nanda tangan itu. Akhirnya saya mengajukan tambahan prodi PAI, kemudian PGMI, ada lagi perbankan syariah, manajemen ekonomi syariah, ada berapa itu kita ajukan semua. Alhamdulillah lancar dapat izin. Dan berkat inilah mahasiswa mulai menanjak, tidak hanya 10%, 20%. Lonjakan setelah kita itu punya beberapa prodi itu lonjakannya sampai 200%. 200%. Ini 15 dari 1 second kan paling baru berapa persen? 15 dari 1 second 100%, Pak. Nah, tapi kalau jadi 300 kan sudah lebih daripada 100%. Jadi ini barokahnya tambahan prodi ini mempengaruhi mahasiswa yang mendaftarkan di Stayfadina itu perjalanannya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sekian prodi itu nanti dapat mendapatkan akreditasi. Kalau tentu nanti sudah memenuhi persyaratan dan sudah divisitasi oleh tim BNPB, insya Allah kita akan punya rencana mengajukan peningkatan status dari STAI ke minimal ya institut lah. Karena persyaratannya katanya berapa Pak? 6 prodi sudah memenuhi persyaratan. Bahkan ada yang usul orang universitas bisa wes diwalu kayak loro tambah loro nanti kita akan universitas. Tapi itu setelah kita musyawarahkan masih dalam pertimbangan. Jadi kita masih butuh lahan yang sangat luas hektar-hektaran. Yang sekarang tanah harganya melonjak tinggi. Lalu tanah nomornya desa 1 meter per 3 juta. Polaman ada kuburan sebelah utara Masjid Pancasila. Itu sekarang mintanya itu 1 meter persegi itu 3 juta. Dan kalau kita butuh 3 hektar berapa? Kan sudah sekian miliar. Itu yang menjadi pemikiran kita untuk mengarah ke sana. Tapi kita tidak putus asa. Kita ibunya punya tanah dan daerah ini kalau tahu sudah ditawar 5 miliar. Gue naik payu 5 miliar, sudah 1 miliar tak sebangun sekali gitu. Akhirnya kalau delala gue berjani sekali, kalau delala jajar. Dungane kurang, mana pipanya kurang. Jadi ini rencana ke depan. Itu akan saja kita bisa maksimal terus. Ini kronologis berdirinya STAI. Jadi mulai kita berjalan tertatih-tatih, katakanlah kita ini baru bisa berjalan, belum sampai lari. Kita maunya ya lari ikut lomba estafet itu, maunya begitu. Tapi ini baru bisa berjalan. Doakan nanti jalannya lancar, bahkan mudah-mudahan bisa lari kencang, bisa membalap yang lain. Ini kronologis yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Raswan. Kemudian kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas respon Bapak-bapak wali
mahasiswa dan mahasiswi atas perhatiannya, responnya kok bapak-bapak menaruh perhatian anaknya untuk diteruskan di kuliah di Stay Koordinator. Ini satu hal yang membantu kami. Sebab Stay tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan pendidikan tidak akan bisa berjalan. Sugeng rawuh, selamat datang Bapak Arif Rahman, Wakil Bupati, yang insya Allah akan memimpin Blora ke depan. Ini rawuh, orang rawuh ya kualat. Santri Koordinator ngate direwangi anak guru, sikil digo sirah-sirah digo sikil. Ben janji kok ora teko kualat tuh. Ini bicara saya tuh sikil digo sirah-sirah digo sikil namanya. Nungsan berbalik demi santri Koordinator Ulum ini. Alhamdulillah kita bisa untuk pengarah nanti maupun pengarahnya tidak mensupport anak-anak yang di usia ini mahasiswa-mahasiswa ini sudah dan mensupport para wali santri supaya bisa ikut mensosialisasikan setai Koordinator Ulum ke masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Blora, bahwa memang setai Koordinator Ulum itu pilihan yang tepat. Lha kok tidak tepat itu ya, namun dia ngaji ya iso, ngaji kitab ya iso, ngapal Al-Quran ya iso. Bahkan ada mahasiswa yang kali ini di Sudah yang sudah khatam Qurannya di Semak berani banget. Ini yang terakhir kita pesan pada mahasiswa-mahasiswa yang sudah, jangan puas sampai masih ada lautan ilmu yang sangat luas yang perlu kamu karungi. Jadi dengan buat di sini terus kalau kemungkinan di perguruan tinggi luar negeri yang favorit ya silakan, apa itu di Al-Azhar, apa itu di Maroko, Darul Hadis saja, Universitas Imam Nada, apakah di Libanon, apakah di Sudan, monggo silakan. Sini boleh yang kalau bosan, Blora, silakan. Lagi Indonesia kan banyak, di Malang juga ada UIN Malang, UIN Semarang, UIN Yogyakarta, monggo silakan. IIT, PTIT, itu ada para Madinah, silakan teruskan. Nanti akan menjadi kader-kader Koordinator Ulum yang terbaik katanya. Bang, termasuk motivasi kami pendidikan itu kita punya santri-santri yang meneruskan saya apa akhirnya. Kadang ada yang terjun bebas, kadang ada yang tempat belajar ke Al-Azhar, ke Sudan, ke perguruan tinggi di luar negeri, termasuk anak saya ini di Maroko. Ya ini kalau tidak kita tampung ilmunya kan mandek di situ. Kalau kita tidak punya perguruan tinggi. Setelah kita punya perguruan tinggi, Dongumpul yang dari Maroko ada di situ, ada yang dari Al-Azhar, Kairo, ada yang dari Sudan, ada yang dari Libanon, ngumpul di Stay semua. Jadi ini, ya, di sini dosen-dosen ini sudah merupakan perpaduan dari perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. Contoh Al-Azhar, Pak Kiai Nur Salim itu juga dari Al-Azhar, itu bahkan prodinya itu Syariah wal Qanun yang paling ditempuh paling lama. Yang lain kalau prodi yang lain cuma 4 tahun, tapi Syariah wal Qanun itu 5 tahun. Pak Kiai Nur Salim ini yang jadi mantunya Pak Haji Abdul Ghani itu juga termasuk staf pengajar di Stay Koordinator untuk lulusan Al-Azhar. S2-nya hanya meneruskan di sini. Ada lagi itu Pak Nabi itu dari Libanon, kemudian anak saya sendiri mungkin Nuria itu dari Maroko. Terus biar tertampuk di Stay dan tukar pengalaman Maroko ini Mesir dia, Libanon dia tukar pengalaman untuk ditransfer kepada mahasiswa dan mahasiswi Stay Koordinator Ulum. Insya Allah akan menjadi satu ilmu yang sangat
luar biasa. Jadi itulah beberapa hal yang kami sampaikan. Ada lagi yang akhir, tidak ada akhir lagi. Jadi kalian kalau nanti sudah terjun di masyarakat apabila tidak bisa meneruskan, terpaksa, yaitu yang namanya masyarakat itu pro dan kontra itu tetap ada. Tapi kalian kan selalu bisa memposisikan sebagai orang yang dewasa, bisa ngomong masyarakat. Ada satu syair yang sangat kami ingat. Kun kal hajar yurma bil hajar, kun kal sajar yurma bil hajar wa ya'ud bis sama. Jadi kalau kalian dapat hambatan-hambatan kendala-kendala di masyarakat, jangan kamu lawan, kamu imbangi. Ibarat kamu memposisikan sebagai pohon. Pohon benar dilempar dengan batu, tapi dia tidak mengembalikan batu. Orang malas nyala, tapi mengembalikan dengan buah. Itulah harapan kami pada mahasiswa-mahasiswi yang nanti satu saat terjun di masyarakat. Kun kal hajar kun kasajar yurma bil hajar wa ya'udbis sama wala takun kal ibroh taksu aliha taksu wairoha wa bi'ahnya. Jangan sekali-kali kamu jadi jarum. Jarum di mana? Taksu wairoha, dia bisa memberi pakaian pada yang lain. Itu jarum. Karena pakaian itu ya ibarat jarum yang menjahit. Bisa memberi pakaian lain, tapi wajah ada, dia sendiri itu telanjang, tidak punya pakaian. Doiso nih pakaian wong liya kok malah utuh. Jadi jangan sampai. Tapi seperti pohon, ini harapan saya kepada para mahasiswa-mahasiswi barangkali nanti satu saat nanti interaksi dengan masyarakat di daerah kalian masing-masing. Kekurangan dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pertais, Raswan, Dr. Raswan, apabila kami tidak bisa memberikan penghormatan sesuai dengan harapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu waffiquna ila ma yuhibbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.